Ya, baik. Selamat pagi, Bapak, Ibu sekalian peserta webinar. Selamat datang kembali di video webinar untuk untuk ujung minggu ini ya, hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 ya. Ya, baik, webinar pagi ini sebelum kita mulai, kita tentu ingin konfirmasi dulu apakah suara dan layar sudah terdengar, terlihat dengan jelas. Sudah clear, terima kasih Pak Robert. Pak Budiman juga untuk konfirmasinya. Mari kita mulai saja. Bagaimana apa yang terjadi selama semalam tadi di Wall Street akan dijelaskan oleh Pak Jasa, silakan. Ya, baik. Untuk hari ini kami melihat IHSG akan bergerak melemah atau bearish ya, dengan support berada di 4799, sementara resistennya berada di 5089. Indeks saham regional juga pagi ini dibuka turun tajam ya, menyusul kejatuhan indeks-indeks saham di Wall Street semalam, di mana ketiga indeks utama di Wall Street ditutup antara 9 hingga 10%, karena memang penyebaran pandemi virus corona ini telah menyebarkan ketakutan akan adanya resesi global. Yang menjadi concern investor adalah seberapa parah, seberapa dalam resesi yang akan datang ini, dan itu belum ada yang tahu ya seberapa besar. Akibatnya adalah investor mencari rasa aman di aset-aset safe haven, termasuk juga mata uang dolar ya, sehingga permintaannya di pasar falas dan juga di pasar derivatif melonjak ke level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir ini. Akibatnya The Fed menyuntikkan lebih dari 500 miliar dolar ya ke dalam pasar antar bank, dan juga akan menambah lagi lebih dari 1 triliun dolar hari ini dalam bentuk operasi repo ya, untuk mencegah melonjaknya biaya pinjaman jangka pendek. Kepanikan massal yang terjadi semalam itu atau beberapa hari ini juga dipicu oleh kekecewaan investor ya. Yang terakhir adalah Bank Sentral Eropa mengecewakan investor karena tidak memangkas suku bunganya. Namun Bank Sentral Eropa mengumumkan akan memperbesar program pembelian asetnya menjadi 120 miliar euro atau 135,28 miliar US dollar. Sementara dari Amerika Serikat sendiri juga investor merasa kecewa karena paket stimulus yang diajukan oleh pemerintahan Trump diperkirakan akan mandek ya di Kongres, karena memang dua partai yang ada di legislatif Amerika Serikat berbeda jauh mengenai bentuk-bentuk dari paket stimulus yang harus diberikan. Jadi itu yang membuat investor agak sedikit panik, karena memang negara-negara lain sudah mengucurkan stimulus, sementara di Amerika kayaknya dalam waktu dekat ini belum akan ada paket fiskal stimulus ya. Jadi itulah yang memperbesar rasa panik investor akhir-akhir ini atau kemarin. Kita ke market news. Yang pertama adalah PT Wijaya Karya atau Wika. Wika akan menggelontorkan 300 miliar rupiah untuk melakukan program buyback ya 20% dalam jangka waktu 3 bulan ke depan. Sementara itu PT Jasa Marga atau JSMR juga akan mulai melakukan buyback pada hari Jumat ini hingga 12 Juni 2020. Jasa Marga telah menyiapkan dana sekitar 500 miliar juga. Berikutnya adalah PT Austindo Nusantara Jaya atau ANJT. ANJT mencatatkan penjualan 732,837 ton
tandan buah segar dan juga 240.884 ton minyak kelapa sawit atau crude palm oil atau CPO. Terakhir adalah PT Adikarya atau ADI. ADI berencana membelanjakan maksimal 100 miliar rupiah untuk melakukan buyback ya, dengan jumlah yang akan di buyback tidak melebihi 20% dari modal yang dibayarkan. Untuk free flow analisis kemarin asing mencatatkan net sale 372,9 miliar rupiah, sehingga total aliran dana asing naik lagi ya, net sale menjadi 9,22 triliun rupiah. Segmen berikutnya dibawakan oleh Chandra. Enak banget ya hari ini. Ya, kita mulai rekomendasi hari ini. Memang beberapa hari yang lalu pasar juga tidak menggembirakan ya, minus cukup dalam sampai diberhentikan bahkan kemarin 30 menit terakhir pas kali jam 4. Tapi kita juga bisa melihat saham-saham yang cenderung stabil pergerakannya. Saham konsumer terutama karena jika kita lihat memang tidak begitu terpengaruh ya kinerjanya terhadap pelemahan atau resesi yang terjadi. Seperti misalnya, salah satu yang kita lihat kemarin stabil harganya adalah salah satu perusahaan induk, Indofood. Meskipun kita lihat trennya masih bearish, baik short term maupun medium term, tapi kita boleh perhatikan untuk spekulatif buy di level 6475 dengan target pertama 6.900 dan target price kedua di level 7.175. Jangan lupa stop loss di level 6275. Lalu ada pula Unilever, meskipun bursa cukup terpuruk 3 hari lalu, Unilever masih membukukan kenaikan, dan jika kita lihat dari sisi volume ini cukup tebal ya, semakin meningkat juga volumenya, yang menandakan bahwa minat beli pada saham ini masih tetap terjaga, meskipun saham-saham yang lainnya pada turun. Kita lihat Unilever dalam medium term masih bearish, oleh karena itu boleh untuk spekulatif buy di level 7150 dengan target 7.400 dan target price kedua di level 7650. Jangan lupa stop loss di level 6675 untuk Unilever. Lalu ada juga Alam Sutra, salah satu emiten properti yang kita lihat kemarin polanya cenderung membentuk pola doji, bergerak cukup stabil beberapa hari terakhir dengan volume yang cukup bervariasi ya, kadang-kadang spike, kadang-kadang kecil. Namun kita lihat penurunan nampaknya sudah mulai terbatas di saham Alam Sutra karena sejak awal tahun bulan Januari itu dropnya sudah cukup dalam. Boleh dicoba diperhatikan untuk spekulatif buy di level 145 dengan target price pertama 160 dan target price kedua 168. Jangan lupa stop loss di level 138 untuk Alam Sutra. Ya, kira-kira demikian ada Alam Sutra, Unilever, dan juga Indofood. Dan bagi Bapak Ibu yang kebingungan untuk memilih saham-saham yang sedang jatuh pada hari ini, boleh juga untuk mencoba melihat di salah satu produk kami, yaitu ada ETF, yaitu Exchange Trade Fund, yang berisi saham-saham unggulan dari MSCI Index, saham-saham big cap tentunya, yang jika kita beli satu ETF, maka itu di dalamnya akan tersedia satu paket ya, saham-saham bagus, seperti misalnya ada BCA, BRI, Telkom, dan juga Astra. Jadi Bapak Ibu tidak usah pusing lagi memilih saham. Dan untuk ETF sendiri, ini lebih mindsetnya ke jangka panjang ya. Sangat menarik jika bursa sedang berjatuhan seperti ini. Boleh saja untuk mulai menyicil ETF tersebut. Kira-kira demikian. Dan sedikit kita bahas, ada rekomendasi kami minggu kemarin, tepatnya tanggal 6 Maret 2020, kami merekomendasikan Panin, MDK, dan Akra. Ya, kita lihat pertama untuk Panin. Nah, Panin kami rekomendasikan kemarin tanggal
Tanggal 6 itu di level 254 ya, tanggal 6. Ya, hari itu tidak mampu naik, cenderung turun hingga ke level terendah sempat di level 214 kemarin. Namun kita sudah pasang stop loss di level 240 ya untuk panin. Semoga Bapak Ibu tidak telat untuk menjual. Dan lalu MDKA kami beberapa kali merekomendasikan saham tersebut untuk trading tentunya. Pada saat 6 Maret, ya, sempat tertinggi ke level 1325. MDKA target price pertama hampir tercapai ya, tipis sekali, 5 poin saja. Dan sekarang malah cenderung tidak mampu bertahan di level tersebut, koreksi. Dan untuk AKRA Korporindo saat tanggal 6, ya kami lihat memang cenderung sideways, namun tanggal 6 juga sudah jebol kembali supportnya ke level pada hari itu cukup dalam juga nampaknya penurunan. Sudah jebol support yang kami gambar. 2430 ya. Kita stop loss-nya 2450 untuk AKRA. Jadi kita sudah cut loss terlebih dahulu sebelum jatuh terlalu dalam. Dan untuk GJTL juga tanggal 6 masih turun 404 level harganya ya. Dan kita sudah terapkan di level 404 sebagai titik cut loss ya. 398 juga sudah kena cut loss-nya. Kira-kira demikian, nampaknya rekomendasi kami minggu kemarin belum ada yang hit target. Meskipun MDKA hampir saja menyentuh target price pertama kami, namun gagal. Kira-kira demikian. Dan lalu kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi Q&A. Silakan Bapak Ibu yang ada pertanyaan, boleh tuliskan di komen yang telah tersedia. Oh iya, sebelum kita masuk jam bursa, ini kita lihat sudah ingin masuk jam 9, namun kita lihat IHSG juga belum terlihat bergerak. Hal ini dikarenakan karena pasar pre-opening yaitu jam 8.55 itu tidak ada. Jadi bursa untuk membatasi agar IHSG tidak turun begitu dalam, jadi mereka meniadakan pasar pre-opening. Dan juga ada perubahan batas auto reject bawah yang awalnya terakhir 10%, sekarang berubah ke 7%. Jadi ya nanti kita lihat saham-saham itu pada hari ini maksimal jika turun itu maksimal 7%. Tidak seperti biasanya yang bisa ke 15%, 20%, maupun 10%. Jadi sekarang penurunan cenderung terbatas ke 7%. Itu aturan bursa yang baru. Ya, kira-kira demikian Bapak Ibu. Lalu kita lanjut ke sesi Q&A. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan terkait saham yang dimiliki atau yang mungkin sedang dipertimbangkan untuk dibeli untuk jangka panjang. Ya, silakan Bapak Ibu bisa dituliskan. Atau pertanyaan terkait di luar saham boleh jika ingin menanyakan tentang buyback atau menanyakan tentang right issue atau apa boleh saja, silakan.
Ya, baik, selamat pagi. Pertanyaan pertama, Pak Alimi. Mohon review untuk PTPP apakah sudah memungkinkan untuk masuk ya? Kami lihat sih PTPP ya khususnya SIM konstruksi secara keseluruhan ya. Memang sudah mengumumkan akan rencana buyback, tapi kami kira memang perlambatan pada kinerja di 2019 masih akan berasa dampaknya. Apalagi ditambah memang banyak sell off juga di saham-saham ini. Kemudian hal ini menimbulkan atau menyebabkan harga sahamnya berada pada level tahun 2012 sendiri gitu. Kalau melihat penurunan, kelihatannya sih masih akan ada potensi penurunan lanjutan ya. Belum sih saatnya kami lihat buat PTPP Pak, atau secara keseluruhan untuk sektor konstruksi ya. Yang dimaksud dengan buyback, prosedur buyback seperti apa Pak Robertus? Maka perusahaan melakukan intervensi pasar. Ya, jadi buyback adalah satu aksi korporasi yang dilakukan oleh emiten. Jadi ketika emiten mempunyai kas lebih gitu ya, dia kan bisa saja membagikan dividen atau melakukan ekspansi atau bisa melakukan buyback sahamnya sendiri. Buyback sahamnya tentu ada beberapa metode ya, bisa lewat open market, pasar langsung gitu ya. Tapi memang ini merupakan yang paling fleksibel, tapi perusahaan akan lama biasanya periode untuk buybacknya karena harus mendapatkan harga yang atraktif ya. Salah satunya itu. Atau juga bisa melalui ya langsung negosiasi dengan salah satu pemegang saham lain yang besar, atau bisa melakukan price tender offer gitu ya. Offer tapi itu akan berada di harga premium. Utamanya sih biasanya melalui open market ya, pasar langsung gitu. Kemudian itu merupakan ini ya prosedurnya. Jadi ketika dilakukan buyback, perusahaan share outstanding atau saham yang beredar dimiliki perusahaan tersebut di pasar akan berkurang gitu ya, dan porsi kepemilikannya akan berpindah kepada emiten itu sendiri. Nanti impact-nya dalam balance sheet di bagian ekuitas ada treasury shares gitu ya, itu jadi pengurang daripada ekuitasnya. Jadi singkatnya sih saham yang beredar di pasar lebih sedikit, jadi ya supply terlihat lebih sedikit sehingga bisa mengangkat demand harusnya. Kemudian impact-nya daripada buyback ini juga mengimpact kepada kinerja perseroan ya, salah satunya earning per share, EPS perseroan kan laba bersih dibagi saham beredar ya. Kalau saham beredar yang berkurang, laba bersihnya naik ya, saya dari 10.000, kalau yang lainnya dinyatakan sama gitu. Demikian juga untuk book value per share. Kalau harga belinya lebih besar, lebih kecil daripada book value per share, dapat meningkatkan book value per share-nya juga. Nah, impact-nya nanti mungkin ke PE memang agak lebih besar, membesar PE-nya, dan PBV-nya agak lebih besar juga gitu. Bu Susana, apakah harga saham buyback akan naik atau malah cenderung turun? Agak sulit karena memang periodenya lama, dan tentu perusahaan yang buyback ingin mendapatkan harga atraktif gitu ya. Jadi memang dalam
long term harusnya positif gitu ya, karena akan salah satu niat buyback adalah memang untuk memberikan ini sinyal gitu ya pada pasar bahwa emiten menilai harga sahamnya adalah sudah undervalued ya dan sangat menarik untuk dikoleksi. Sinyal itu juga biasanya akan jadi positif juga ke pasar gitu. Tapi dalam jangka pendek sih belum tentu langsung juga lompat sahamnya gitu ya. Lebih pada jangka panjang. Lagi periode buyback, contohnya di beberapa yang udah mengumumkan ya. Sekitar 13 Maret sampai 12 Juni, Maret, April, Mei, ini 3 bulan ya. April, Mei, Juni. HMSP-nya Pak Hendrali tunggu dulu sih Pak. HMSP juga apa namanya tertekan, walaupun mungkin tanpa corona juga masih tertekan gitu ya, dengan potensi potensi cukai dan juga potensi perlambatan pada bahan apa namanya cukai dan juga maksudnya potensi penurunan volume penjualan ya. Saat ini belum sih masuk di HMSP. Sell off juga masih lumayan terjadi dan kelihatannya sih belum reda-reda ya tekanan jual. Peon ini terlihat sudah sangat murah ya. Sekarang trading di berapa kali ya? Kan sudah di bawah 10 kali PE. Sampai saya lihat pihak PE sudah 6 kali kurang lebih. Sangat murah. PBV 1,2 kali. Tapi sahamnya turun terus ya. Kalau ingin koleksi mungkin tunggu agak reda tekanan jual ya. Boleh dimasukkan ke watchlist karena saham ini sudah murah sekali, jarang sekali PE-nya ya di bawah 10. Taiwan merupakan salah satu ya andalan ya pilihan di sektor properti karena dengan juga porsi recurring income-nya yang memang paling besar ya di antara kompetitornya, menjadikan Taiwan cukup resilient gitu ya, meskipun maksudnya tidak mengandalkan penjualan properti saja gitu. Pak Whisper, baik untuk Telkom tentu secara fundamental masih bagus dan sell off ompaknya cukup lumayan berat di Telkom hari ini. Koleksi level support 2950 mungkin ya saat ini. Boleh diperhatikan level tersebut.
Jika memang tertahan boleh coba untuk koleksi kurang lebih di 2930 hingga 2900, 2950, 2900. Mohon penjelasan untuk paket ETF ya, khususnya tentang proses pembelian. Jadi ETF bisa dibeli secara basket gitu ya, satu basket. Jadi kalau beli satu basket bisa itu langsung ke primary ya, bisa pesan lewat tim di link kita dengan hubungi 5900 909 021 5900 909 100 watt untuk satu basketnya di primary. Kalau melalui pasar sekunder seperti belajar seperti membeli saham saja melalui pasar sekunder ini, dan ya, prosesnya sama seperti saham gitu ya. Ini terserah mau beli berapa lot juga bisa gitu. Pak Subur, buyback Wika bisa membatasi penurunan harga sampai berapa persen? Saham perbankan dan Astra apa bisa mulai dibeli untuk jangka panjang? Wika, ya itu dia berapa persen membatasi itu kan sangat arbitrary juga dan tidak bisa dihitung. Dan juga kita tidak tahu berapa average perusahaan ambil, dan ya utamanya itu sih ya, membatasi paling memang tidak menahan tidak jatuh terlalu dalam ya, karena salah satu sinyal baik juga daripada perseroan tentunya untuk mengoleksi sahamnya, karena juga dinilai sangat rendah dan sangat murah gitu ya. Untuk saham perbankan Pak, ya khususnya stay pada BRI BCA ya untuk koleksi. BRI memang mungkin agak tertahan ya, tidak seperti beberapa bank lain yang sudah lumayan, artinya mungkin sell off di BRI mungkin masih ada peluang gitu ya, masih peluang terjadi. Wow, BCA udah 26.000. Mungkin pada BCA dan BRI ya, lebih pada BCA dan BRI yang ini ya, yang paling utamanya bisa diperhatikan. BNI kami juga ini ya, ini memang sangat murah, mungkin boleh dimasukkan dalam watchlist saja dulu. Pertama BRI BCA, kemudian Astra Internasional boleh dilirik ke ini murah banget. Kapan lagi dapat Astra 4.000? Meskipun memang dari segi otomotif memang masih dalam tekanan gitu, tapi di ratingnya sangat besar. Sekarang kurang lebih udah minus 3 standar deviasi dari PI-nya. Level-level 4.000 4.100 dapat 43 sampai 4.100 lah, boleh diperhatikan. Sekarang sih berpeluang masih ada koreksi lanjutan ya di ASI. Yang penting untuk koleksi tentu
tentang tentu pakai ini juga koleksi pelan-pelan dan tidak terlalu agresif, dan juga antri ini juga ya dengan sabar seperti itu. Pak Budiman SMS Elsa BJBR. SMS belum sih Pak. Tanpa virus corona juga nggak sulit untuk ada kenaikan, paling tidak sekarang bergerak dalam tentang sideways-nya aja, paling tidak dipakai untuk trading cepat ya, seperti itu. 765 support, 765 support, 800 resistance ya. Elsa belum juga, meskipun memang proksinya tidak terlalu sebesar Medco untuk harga minyak, tapi Elsa dianggap pasar dianggap sebagai perusahaan minyak gitu ya, eksplorasi dan eksploitasi, sehingga cukup memberatkan Elsa dengan juga kejatuhan harga minyak. Belum saatnya sih untuk masuk Pak, sambil menanti bagaimana pergerakan harga minyak sudah mulai oke, boleh kembali dilirik saham-saham migas ya. BJBR boleh switch kepada saham bank-bank buku 4 saja dulu Pak, bank-bank besar dan yang memang market cap-nya besar ya. BJBR juga ini ya salah satu dan memang ya peluang untuk turun kembali sih masih ada ya. Sebesar apa kemungkinan kembali naik harga saham yang baru IPO, terutama yang PBV-nya lebih dari 2,5 kali? Agak sulit ya, PBV 2,5 kali kurang lebih sebesar indeks sih. Nah, lagi baru IPO ya. IPO mungkin secara short term demand cukup lumayan, tapi long term boleh ini ya diperhatikan, karena tidak terlalu atraktif gitu ya. PBV 2,5 kali dibandingkan beberapa saham di caps lah ya, yang sekarang diperdagangkan udah di bawah itu kebanyakan gitu. Bursa efek barusan itu Pak, trading halt lagi udah sampai 5% penurunan. Nanti setelah 5% di 30 menit ya, di 30 menit diberhentikan sementara, nanti setelah itu dinyalakan lagi.
Jadi ini mekanismenya pertama 5%, ini maksudnya kejatuhan sangat dalam satu hari ya. Jika 5% penurunannya, pertama di trading hold selama 30 menit. Kemudian kalau lanjut masih turun sampai 10%, trading hold lagi 30 menit. Dan kalau sampai 15% penurunannya akan disuspensi ya trading sampai akhir sesi perdagangan, atau bisa lebih dari satu sesi perdagangan gitu, berhari-hari maksudnya, setelah mendapat persetujuan dari otoritas ya, OJK dalam hal ini. Seperti itu sih Pak William. Saat ini bursa juga melakukan trading hold supaya orang-orang juga memikirkan kembali ya aksi mereka, dan supaya tidak terlalu panik dan dapat mereview kembali sehingga menjadi rasional kembali gitu ya, seperti itu. Nampaknya sudah hampir 9:30 menit, kami juga akan cukupkan nampaknya sampai di sini. Kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu semuanya atas partisipasinya dan atensinya. Semoga webinar pagi ini bermanfaat ya, dan menjadi acuan untuk referensi Bapak Ibu sekalian. Mengucapkan selamat pagi dan salam cuan.